Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Nyima Serani Aisyah. Saya mengajar ekonomi bisnis ya. Baik, sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Kalian masih ingat dengan materi yang kemarin tentang sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia? Ya, kalau misalnya sudah mengerti, kita akan membahas tentang definisi ilmu ekonomi. Di sini ilmu ekonomi ada yang mendefinisikannya berdasarkan pada dua hal yang dibahasnya, yaitu sumber daya yang terbatas dan kebutuhan manusia yang terbatas, sedangkan keinginan tidak terbatas. Terus mendefinisikannya itu berdasarkan asal kata ekonomi, yaitu outcost dan nomos. Outcost berarti keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan atau hukum. Bila digabungkan, ekonomi berarti aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Nah, ada pula yang mendefinisikan ilmu ekonomi berdasarkan kegiatan ekonomi. Ilmu ekonomi didefinisikan sebagai studi bagaimana individu dan masyarakat memilih menggunakan sumber daya yang langka atau scarcity untuk memproduksi barang dan jasa, kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan konsumsi. Nah, dari berbagai definisi tersebut terdapat prinsip yang sama, yaitu ilmu ekonomi mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya keterbatasan alat-alat pemuas keinginan. Baik, yang kedua itu adanya keinginan manusia yang terus meningkat dan cenderung tidak terbatas. Baik, yang ketiga itu adanya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mencapai kemakmuran. Yang keempat itu adanya keharusan menggunakan pilihan dalam menggunakan alat pemuas keinginan. Baik, di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika sudah jelas, saya akan menjelaskan dengan teori ekonomi. Nah, teori ekonomi adalah konsep pemikiran dan pandangan-pandangan yang diperoleh dari data-data yang ada dalam kehidupan ekonomi yang kemudian disusun, diolah, dan dianalisis sehingga menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Fungsi teori ekonomi ini mengetahui dan mempelajari ekonomi dan menindaklanjuti dengan menyusun kenyataan ekonomi tersebut secara sistematis sehingga terlihat gambaran dan kesimpulan umum tentang kegiatan suatu perekonomian. Nah, model ekonomi yaitu pernyataan formal sebuah teori. Model ekonomi dibentuk berdasarkan teori ekonomi yang telah disusun sebelumnya. Nah, yang ketiga itu ada metodenya ekonomi. Metode ekonomi itu ada dua ya. Yang pertama metode deduktif. Metode deduktif. Nah, yang kedua itu ada metode induktif. Nah, kalau metode deduktif itu yaitu metode pengambilan keputusan untuk hal-hal berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum. Nah, kalau metode induktif itu metode pengambilan keputusan untuk hal-hal yang umum berdasarkan kesimpulan yang bersifat khusus. Jadi bedanya kalau deduktif itu yang bersifat umum, kalau yang induktif itu yang bersifat khusus. Nah, yang keempat itu ada hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi.
Hukum ekonomi itu adalah ada hubungan fungsional dan ada hubungan kausal. Jadi ada hubungan fungsional dan ada hubungan kausal. Nah, bedanya itu kalau fungsional itu antara dua atau lebih peristiwa ekonomi yang mempengaruhinya. Kalau kausal itu hubungan suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya peristiwa lain tetapi tidak berlaku sebaliknya. Gitu. Nah, yang terakhir itu ada pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi teori menjelaskan hubungan antara peristiwa ekonomi dan dirumuskan dalam hukum-hukum ekonomi. Misalnya seperti gejalanya kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang secara teori dijelaskan sebagai akibat berkurangnya pasokan barang tersebut, sedangkan permintaan tetap atau malah naik. Ilmu ekonomi teori juga menjelaskan ciri-ciri sistem ekonomi. Ilmu ekonomi teori dikelompokkan dalam dua jenis teori, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Jadi ada ilmu ekonomi mikro, terus ada ilmu ekonomi makro. Nah, bedanya itu kalau mikro itu sebagai ilmu ekonomi kecil, kayak ilmu yang mempelajari dan menganalisis bagian-bagian tertentu. Jadi ilmu ekonomi makro ini bedanya itu yang tadi menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan, yang seperti kegiatan ekonomi diantaranya pendapatan nasional, pengeluaran pemerintah, tingkat investasi, kesempatan kerja, dan tingkat harga pada umumnya. Gitu. Nah, di sini kalian ada yang ingin ditanyakan nggak? Nanti setelah itu saya akan berikan soal, lalu kalian mengerjakan, nanti saya bagikan untuk per kelompoknya. Baik. Masih ada yang kurang ngerti ya tentang ilmu ekonomi teori. Nah, yang tadi ilmu ekonomi teori itu kan ada mikro dan makro. Nah, kalau mikro itu tadi yang ilmu ekonomi kecil, jadi dia ilmu yang hanya mempelajari dan menganalisis bagian-bagian tertentu aja dari keseluruhan perekonomian. Nah, kalau ilmu ekonomi makro ini dia menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Contohnya kayak tadi kegiatan ekonomi seperti kayak pendapatan nasional, pengeluaran pemerintah, tingkat investasi, kesempatan kerja, sama tingkat harga pada umumnya gitu. Nah, kalau yang tadi ada yang nggak ngerti juga metode deduktif. Nah, kalau metode deduktif itu metode yang pengambilan keputusan untuk hal-hal yang khusus berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum. Jadi hal-hal yang bersifat khusus berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum. Kalau induktif itu pengambilan keputusan untuk hal-hal yang umum berdasarkan kesimpulan yang bersifat khusus. Jadi kebalikannya aja. Kalau deduktif khusus tapi kesimpulan bersifat umum. Kalau induktif itu yang umum berdasarkan sifat khusus. Itu cuma bedanya. Nah, kalau untuk contohnya, kalau deduktif itu ketika harga barang naik, jumlah yang diminta akan turun. Nah, kalau induktif, bila harga sepatu meningkat, maka jumlah yang diminta akan turun gitu. Jadi kalau deduktif, harga barang naik, jumlah yang diminta turun. Nah, kalau induktif itu harga sepatunya meningkat tapi permintaannya akan menurun. Itu bedanya. Baik, di situ nanti saya akan berikan kelompok, lalu kalian akan mengerjakan tugasnya ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.